Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, rapi amat dah lu. Biasa. Terus dari mana emang? Survei. Survei apaan dah? Mau beli tanah? Loh, ntar lagi kan Ramadan tuh, puasa, Ya, terawih kan? Iya. Gua habis nyari masjid yang paling cepet terawihnya. Ya ampun. Gue kasih tahu ya. Di mana-mana itu orang nyari terawih itu yang lama. Biar kita tuh makin lama di bulan Ramadan, apa ya istilahnya ya? Menikmati gitu. Ya, kalau dikasih tahu. Tapi emang di mana masjid yang cepet? Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan penuh dengan rahmat, dan bulan yang penuh dengan aktivitas. Tapi bukan cuma aktivitas yang berhubungan dengan duniawi saja, karena sesungguhnya Ramadan adalah bulan di mana kita justru diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki ibadah kita, baik secara kualitas ataupun secara kuantitas. Nah, ada satu ibadah atau amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, yaitu sholat tarawih. Tarawihnya ada apa nih? Kenapa? Biasanya 10 hari pertama tarawihnya masih penuh tuh masjid, masih banyak dengan sandal-sandal. 10 hari kedua berkurang, 10 hari ketiga sudah mulai tinggal secuil saja, penumpang-penumpang terakhir. Dan tidak kalah pentingnya, banyak sekali tarawih-tarawih yang atau mungkin sholat tarawih yang dikerjakan. Ini banyak orang tarawihnya tanda kutip same day. Kenapa same day? Karena mereka tidak merasakan katakanlah kenikmatan dari tarawih tersebut. Ada apa dengan tarawih dan bagaimana caranya kita bisa memperbaiki tarawih kita dari katakanlah sudut pandang kesehatan. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa tarawih sendiri berasal dari kata atau dari bahasa Arab yang artinya atau mungkin diambil di situ kata tarwihah atau mungkin beristirahat. Puasa sendiri sebenarnya adalah istirahat. Ada beberapa waktu lalu saya mendapatkan pertanyaan, "Dok, kenapa ya saya kalau puasa sunnah, apalagi Ramadan, itu bahagianya minta ampun." Bahagia banget dibilang begitu. Nah, ini ada menarik di sini kalau kita mau bahas. Baik. Waktu zaman kita sekolah dulu, saya mungkin SD, Anda mungkin SD ya. Salah satu momen terbaiknya kita, atau momen yang paling kita tunggu-tunggu kalau lagi sekolah ngapain? Nunggu bel berbunyi, nunggu lonceng berbunyi. Buat ngapain? Istirahat, gitu ya. Apalagi ada guru rapat, itu lebih senang lagi tuh, karena rapat seharian. Terus yang ketiga, itu biasanya nunggu bel atau lonceng pulang. Senang nggak? Senang. Kenapa? Istirahat. Udah nggak sekolah lagi, kita bakal pulang atau kita bisa main-main. Sebenarnya 11 bulan atau 12 bulan yang ada, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu kalau boleh saya katakan kita tuh kerja terus. Salah satu yang bekerja adalah mulut kita, pencernaan kita, atau tubuh kita. Allah memberikan syariat puasa kepada kita semua sebenarnya ibarat seperti lonceng atau bel untuk istirahat. Maka Ramadan adalah bulan istirahat. Bulan kita menikmati istirahat, santai-santai, tenang-tenang, tidak perlu gerusak-gerusuk, apalagi sibuk dengan membahas makan apa, minum apa, itu boleh-boleh. Tapi justru malah kita harus meningkatkan amal ibadah. Makanya ketika Ramadan, kita justru malah harus merasakan atau menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang itu sejatinya dalam rangka memberikan asupan buat ruhnya kita, iman kita, jiwa kita, atau hatinya kita. Nah, kembali ke masalah tarawih tadi. Tarwihah atau istirahat, sholat-sholat tarawih yang kita lakukan atau mungkin kita lihat sekarang mungkin di Mekah itu kebanyakan itu sholatnya Masya Allah ya. Kita tahu di Mekah itu sholatnya bisa sampai 23 rakaat, itu bisa sampai jam tengah malam ya baru selesai. Kemudian mereka istirahat sebentar, lanjut lagi dengan sholat qiyamul lail atau sholat malam. Nah, tarawih sebenarnya bisa kita kerjakan dengan seperti itu, dengan tenang-tenang, dengan istirahat dan dengan kita menikmati itu. Tapi, ada tapinya, kalau berbukanya udah bermasalah, sahurnya bermasalah, maka tarawihnya juga akan bermasalah. Kenapa masalah? Karena beban tubuh yang luar biasa besar ketika orang sedang berbuka puasa. Kenapa bisa besar beban tubuhnya? Karena waktu berbuka terlalu banyak asupan, katakanlah karbohidrat yang miskin serat, dari gula pasir misalkan, tepung-tepungan yang dia konsumsi ketika berbuka puasa. Kita tahu di negeri kita, Indonesia, salah satu makanan favorit yang sangat banyak dinikmati orang ketika berbuka puasa itu adalah tepung yang dikasih atau dimasak dengan goreng. Bahasa lainnya tepung atau gorengan ya. Nah,
Ada di situ masalahnya, ada dua di situ. Kenapa ada masalah di situ? Karena ketika tubuh sedang ya istirahat ya, harusnya dia mendapatkan fuel atau bahan bakar yang bisa menggerakkan tubuhnya, yang didapatkan justru malah karbo yang berlimpah gara-gara tepung yang ada. Itu yang pertama, dan itu beban buat tubuh. Yang kedua, dia mendapatkan katakanlah atau merasakan beban lagi dari apa? Dari minyak goreng yang ada pada produk yang dia makan tadi. Sudah dua tuh, belum lagi kita bicara teh manisnya, belum lagi kita bicara es tehnya, belum lagi kita bicara sirup-sirupannya. Akhirnya apa? Tubuhnya sibuk, repot atau kerepotan atau kebingungan. Ini berlimpah, ibarat kata mas saat itu banjir gula masuk dalam tubuh kita dan lemak-lemak yang tidak sehat atau trans fat yang masuk ketika dia sedang berbuka puasa. Apa yang terjadi? Ya sudah, maghrib ngantuk, ya. Habis maghrib dia akan berbuka makan berat, makin ngantuk lagi, tarawihnya tinggal kenangan. Ya, bukan tinggal kenangan. Jadi kadang-kadang dia begini gitu kan, sholat gitu kan, nggak tahu imam baca apa, tiba-tiba udah ruku aja, udah sujud tadi, udah selesai aja. Ya, itu yang terjadi banyak di kalangan kaum muslimin. Itu saya kira mungkin itu saatnya kita ubah ya, dengan cara apa? Kita menikmati tarawihnya, menikmati al-fatihahnya, menikmati bacaannya, dan juga menikmati makanan yang kita konsumsi ketika kita sedang berbuka puasa ya. Jadi berbuka puasa kita jaga supaya nanti tidak berat waktu kita sedang tarawih. Beberapa masjid ada yang sholat tarawihnya 20 rakaat tambah dengan witir 3 rakaat. Ada beberapa juga yang 8 rakaat tambah dengan 3 witir di sebelah sana. Mana saja. Mau kayak apapun juga, kalau kita tidak menikmati istirahatnya kita, istirahat tubuh kita ketika tarawih tadi, dengan tergesa-gesa, dengan tarawih same day tadi, ya, apalagi dengan makan yang berlimpah tadi, maka tarawihnya tidak akan memberikan efek ke tubuh kita. Sejatinya sholat adalah bentuk ya, kalau kita bahas tentang dari sudut pandang katakanlah otot, tulang, dan sendi. Sholat itu sebenarnya kan stretching dan relax. Ya, ada gerakan-gerakan yang membuat tubuh kita tuh bergerak. Di bahu, ya, di dengkul, di lutut, semuanya, bahkan kepala kita. Dengan gerakan-gerakan seperti itu sebenarnya, Masya Allah, tubuh kita mendapatkan aliran darah yang lebih optimal. Dan itu sudah banyak penelitian menjelaskan tentang itu. Jadi bayangkan kalau seandainya sholat yang kita lakukan tersebut, kita memohon kepada Allah tentunya, mengikhlaskan niat karena Allah kita ketika sholat tarawih tadi, tapi kita minta niat yang lain juga. Ya Allah, jadikan sholatku ini sebagai wasilah untuk aku lebih sehat lagi, untuk bisa lebih taat. Boleh nggak? Boleh-boleh saja. Sepanjang niatan itu kita kembalikan kepada Allah, dan tentunya niatan awalnya adalah mengharap wajah Allah atau mengharap ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kita merasakan tarawih maraton ya. Tarawih maraton, bukan tarawih same day lagi di Ramadan kali ini, dengan cara memperbagi makanan kita dan menikmati tarawih kita di bulan Ramadan tahun ini, insya Allah.